kita masuk pada soal 7.18. Ini adalah soal tentang proses ekspansi. Ya, mengapa kok bisa dibilang proses ekspansi? Ya, karena saya melihat tekanannya ini turun. Ya, kita bahas 7.18. Sebuah steam turbin beroperasi secara adiabatis dengan power 3.500 kW. Steam masuk ke dalam turbin dengan tekanan 2.400 kilopascal dan suhunya 500 derajat Celcius. Dan keluar dari turbin pada saturated vapor. Nah, ini jadi kunci. Ya. Ini ada keterangannya saturated vapor. Ya, berarti penggunaan steam tabel nanti berbeda ya. Kalau yang keluarnya ini sudah pasti dia kondisinya saturated. Pada 20 kPa. Berapa steam yang dibutuhkan dari turbin? Ya, berarti berapa kebutuhan steamnya dan berapa efisiensi dari turbin tersebut. Ya. 7.18. Ya, mari kita bahas. Ini proses ekspansi 7.18. Di mana kalau kita gambar ya proses ekspansi itu ini ya. Ya, dari kecil ke besar. Ya, berarti dari volume kecil ke volume yang lebih besar. Kemudian ada aliran masuk. Gambarnya tak samakan sama yang di buku aja ya, biar nggak beda. Saya tak buka gambar yang tadi. Nah, ini adalah satu ya aliran masuk, kemudian aliran keluar ini ya dua ini. Ya. Kemudian ada WS-nya ya. Ada kerja, artinya dia melakukan kerja ya. Kemudian apa ya tadi yang diketahui dari soal ada kerja. Nah, berarti W ya ini. Ya, W. Berarti WS, di sini ada WS ya. WS sebesar, ya, karena dia kompresor itu, expander itu dia kerjanya dia keluar sistem, maka dia nilainya minus ya. Minus berapa? 3.500 kilowatt ya. Kemudian yang diketahui lagi adalah saya tak lihat laptop aja ya. Buka P1 sama dengan 2.400 kPa ya, kemudian T1 sama dengan 773,15 Kelvin atau 500 derajat Celcius. Nah, P2-nya sama dengan 20 kPa.
Yang ditanyakan berapa kebutuhan steam, ya ini sebut saja A, ya. Yang B dia efisiensi, ya, efisiensinya berapa. Nah, ini ya, pada proses ekspansi, kalau dengan tekanan 2400 kPa, suhunya 500, ya ini pasti dia kondisinya superheated. Ya. Dia kondisinya pasti superheated, steam. Kemudian tadi disoalkan keluarnya dia disebutnya saturated. Nah, dari sini nanti penggunaan steam tabel itu jadi berbeda. Ya, penyelesaian. Nah, yang pertama itu pada aliran masuk. Ya, aliran masuk, ya, ini P-nya 2400 kPa, kemudian T-nya sebesar 773,15. Nah, ini gunakan steam tabel. Steam tabel untuk superheated steam. Nah, gunakan steam tabel untuk superheated steam untuk mencari apa? Untuk mencari delta H, ya, delta H dan delta S. Ya, ini. Nanti kan karena pada persamaannya kan yang dibutuhkan delta H dan delta S-nya. Ya, kita cari ini sekarang. 2400 suhunya 773,15 Kelvin. Ya. Nah, ini sistem tabel. Ini saturated, ya. Nggak pakai ini. Ini kita nggak pakai saturated. Ini masih saturated. Nah, ini superheated. 2400. 2400 kebablasan. Waduh, kebalik kayak gini. Suhunya nggak cocok. 2400 tapi suhunya, nah ini. Nah, ini ya. 2400 suhunya 773,15. Ya. Nah, ini nilai delta H, ini kan ada VUHS, ya, berarti yang dipakai yang H dan yang S. Ini dapat, berarti H1 sama dengan 3462,9 kilojoule per kilogram. Ya. Satuannya kan gini kalau steam tabel. Kemudian S1-nya sebesar 7, 7, berapa tadi? Ya, 7,3439. 7,3439 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, ini.
Nah, kemudian ini setelah dari sini ya nanti kan kondisinya insentropik ya, kondisi insentropik. Nah, karena kondisinya insentropik, maka S1 ya sama dengan S2. S1 sama dengan S2, maka S2-nya ya sama, 7,3439 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, gini. Selanjutnya, habis ngitung, oh ya, kita menghitung delta H untuk insentropiknya dulu ya. Tapi ini bertahap harusnya. Ya. Ya. Untuk aliran 2, ya. Untuk aliran 2 atau dia keluar, delta S-nya kan ini. S2 sama dengan 7,3439 kilojoule per kilogram Kelvin. Ya. Kemudian aliran kedua ini kan dia tekanannya berapa? P-nya. P-nya adalah 20 kPa. Nah, P-nya 20 kPa. Berarti ini gunakan steam tabel untuk saturated steam. Nah, 20 kPa. Nah, kita ke steam tabel. kPa. Kecil banget ya 20 kPa. Ini masih superheated. Terus ke atas saturated. Nah, ini saturated steam kanan ya. Kolom yang ketiga ini kita cari nilainya 20. Nah, ini ya. Ini nggak ada yang 20 tapi 20, berarti dia diinterpolasi. Ya. Ini harus diinterpolasi ini ya. Kemudian mencari delta S-nya. Berarti yang paling pojok ini. Mana tadi? Ya ini. Ini ya. Nah ini loh. Nah, 19 dan 20 ini. Di antara ini. Berarti ya, kita tulis dulu persamaannya. Dan persamaannya saya tak buka. Ini ada S2 aksen ya, dia menunjukkan dia kondisinya isentropik sama dengan S2 liquid plus X2 aksen ya, X2 pada kondisi isentropik kalikan S2 vapor min S2 liquid. Nah, pada kondisi gini kan ya. Nah, ini perlu dicari berarti S2 liquidnya dicari ya, ini dari interpolasi steam tabel. Nah, ini yang tadi 20. Saturated liquid, saturated vapor. Wah ini
Ini harus ini ya, harus teliti nih. Nah, saya kadang kalau lihat-lihat tabel kayak gini tuh kadang nggak teliti tuh ya. Nah, gini. S2 liquid sama dengan 19, berapa tadi? 19, eh no, ini ya. 20 min 19,92 dibagi 20,86 kurangi 19,92, nah, gini, kalikan range-nya, 8, berapa tadi? 0,8435 min 0,8310. Ini, nah ini range-nya, kemudian ditambah 0,8310. Ini dihitung. Ya. Hitung dapat nilainya ya yang pasti 0,8 ya ini. Bentar, saya 0,83. 0,0011 saya bulatkan tambah 0,8310. 0,8321. Wah, ya cukup mempusingkan juga ya. Ya pusingnya bukan caranya sulit itu enggak ya, tapi lihat angkanya yang apa dempet-dempet itu loh ya, bikin pusing. Ya, S2 liquid dapat ya S2 vapor sekarang. S2 vapor sama dengan 20 kPa. S2 vapor kan yang ini ya, yang nilainya 7, ini. Kita lihat atasnya. Entropi saturated liquid, saturated vapor. Berarti kan yang pojok. Yang pojok saya luruskan. Nah ini ya, yang ini. Ya. Ya, caranya awalnya kira-kira sama ya, beda range dan nilai yang ditambahkan nanti. 20 min 19,92 min 20,86 min 19,92. Ini kalikan 7,9108 7,9108 min 7,89
8948. Nah, gini. Plus saya ini kasih kurung gini dulu. Ya, kayak atasnya. Ya, gini. Nah, ini S2 vapor sama dengan saya hitung dulu. Nol koma 0146 plus ini saya bulatkan 4 angka di belakang koma biar sama. Kalian tulis detail banget yang nggak masalah, tambah bagus. Ya. Ini 7,9094. Satuannya kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, kita kembali ke ini persamaan ini. Yang ke persamaan yang atasnya sini. Ya, ini S2 aksen sama dengan ini saya langsung saja ini. S2 aksen ini S2 aksen sama ya kayak ini ya. Ini sama. Atau ini saya hilangi aja ya aksennya ini. Ya kalau di contoh soal kan ada aksennya, tapi aslinya kan ya sama saja. Kondisi isentropik. Terus ini saya dua-duanya saya aksen. Ya sorry ya, ini dua-duanya ada aksennya. Dia menunjukkan kalau masih isentropik. Ya, kita lanjut ya. Saya tulis langsung saja. Ya, yang tadi ya 7,3439 7,3 nih. S2 aksen sama dengan, saya tulis dulu biar nggak bingung ya, sama dengan S2 liquid plus X2 aksen, ini ada aksennya ya, kalikan S2 vapor min S2 liquid. Ya, S2 aksennya tadi ya 7,3439 7,3439, S2 liquidnya 0,8321.
21 plus X2 aksen kalikan S2 vapornya 7,9094 min S2 liquid 0,8321 0,8321. Nah, ya udah X2 aksen. X2 aksen itu maksudnya X2 insentropic. Dia bukan X2 real. Maksudnya gini, itu kan nanti ada efisiensi kan ya, ada efisiensi. Kalau X2 aksen itu ketika efisiensinya 100%. Nanti ada X2 biasa itu ketika efisiensinya tidak 100%. Ini dapat X aksennya itu 0,9211. Ya, ini. Ya pembulatan aja kan kayak ini. Ya, kalau kalian selisih koma ya wajar kan lah. Ya. Nah, selanjutnya setelah dapat ini maka menghitung H2 aksen. Dia menunjukkan insentropik. Insentropik disimbolkan dengan tanda aksen. Ya, ini caranya mirip seperti yang di contoh soal. H2 aksen sama dengan H2 liquid plus X2 kalikan H2 vapor min H2 liquid. Nah, ini cari di sistem tabel lagi. Ya. H2 liquid sama dengan ya, H2 liquid. Ya, entalpi ini. Ya, ini ya. Atasnya urut yang ini aja. 20 min 19,92 per 20,86 dikurangi 19,92. Nah, ini kalikan range-nya. Nah, ini 255,3 dikurangi 251,1. Nah, gini. Plus 251,1. Ya. Saya yang awal tadi ada hitungannya. Dua lima satu koma satu. Nol koma 46. Pembulatan gini aja. Ya, berarti ini jadi
251,56 ya, kilojoule per kilogram. Kemudian H2V ya, vapor. Nah, ini ya 20,19 min 20 min 19,92 per 20,86 min 19,92. Nah, ini ya. Kalikan ya ini. Nah, V kan yang ini 2000-an ini 2611,4 min 2609,7 ya ini plus 2609,7 ya. 0,2 2609,9 ya, kilojoule per kilogram. Nah, wah H2 aksen sama dengan H liquid plus X aksen tadi ya. X aksen ya, X aksen H vap min H liquid ya. Nah, ini masukkan ya, aksen H2 aksen ya, yang dicari H2 aksen. H liquidnya dia sebesar 251,56 kemudian plus X aksennya 0,9211 kalikan vapor, bicaranya panjang. Ini kalau nggak selesai yang kompresor sama pompa saya jadikan pertemuan selanjutnya ya. H2 vapor yang bikin lama itu interpolasinya itu ya. Min H liquidnya 251,5. Nah, H2 aksen apa ini? Hitung cepat aja. H2 aksen 2,42 kali 242 2,42
10 0. Ya, kilojoule per kilogram. Ya. Nah, sehingga efisiensi sama dengan ya, efisiensi kan kalau pada kompresor, soalnya saya tutup ya di laptop ini. Efisiensi pada kompresor. Kok pada kompresor? Pada expander. Efisiensi pada expander WS, kok WS? Ini hubungannya dengan H ya. Delta H per delta HS. Maka dia delta H-nya kan ini H2 min H1 ya. Kemudian kalau insentropik berarti ada aksennya ya. H2 aksen ya yang kita hitung tadi min H1. Nah, ini H2 ya. H2 bentar, H2 saya H1 belum saya itu ya yang H2 saja. Ini dari sistem tabel. Enggak, dihitung dulu. Ya, hitung dulu ya H2. Ini. Sampingnya sini saja. H2 sama dengan, tadi di soal ada kata kuncinya kalau nggak salah. Kok ini. Nah ini, exhaust from the turbine as saturated vapor. H2 berarti kondisinya saturated vapor. Ya, kondisinya saturated vapor. Ya, berarti H2 sama dengan HV. H2V. H2V tadi kan, nah ini kan ya. 2609,9. Nah, ini. Nggak usah ngitung lagi karena kita sudah hitung tadi. Efisiensi sama dengan 2609,9 min H1 3462,9 tadi. H1 tadi saya ini ya H1. Nah, ini dibagi H2 aksen 2420.
2420 min 1 3462,9. Yes, hitung dulu. Sembilan min 3462,9. Nanti min sama min kan dicoret ya. Bagi 2420 min 3462,9. Min sama min coret ya, tinggal berapa? 853 bagi 1042,9. Nah, ini dapat 81,79, 1%. Kalikan 100%-nya belum saya kasih. Ya, ini efisiensinya. Saya tadi, oh ya, ini yang B. Yang A belum kejawab ya, sorry. Penyelesaian ini malah yang saya kerjakan yang B dulu malah ya. Ini efisiensi. Ini untuk yang B. Nah, yang A ini gara-gara saya lihat contoh soal itu ya, urutannya. Malah yang A malah kelewatan ya. Padahal yang A itu malah mudah ya, yang A itu. W ya, WS sama dengan massa steam. Saya singkat massa steam MS gitu. Kalikan delta H. Ini massa steam. Massa steam. Ya, sorry ya tadi malah kelewatan. WS sama dengan langsung ya. WS-nya berapa tadi? Min 3.500. Soal kan gini. MS kalikan delta H. Ya. Di mana delta H itu H2 min H1. Sama dengan H2 min H1. H2 2609,9 min 3462,9. Massa steam sama dengan, saya hitung, 2609 3462,9. 4,09884 kilogram. Ini steamnya ya. Dapat ya, sip. Ya, ini tentang ekspansi ya. Ternyata bahas satu soal tentang ekspansi saja sepanjang ini ya. Ya sebenarnya caranya sederhana ya, cuma kita itu bergantung pada steam tabel itu ya. Karena
sistem tabel kita masih manual, ya ini ya butuh interpolasi yang lama tadi. Dan yang sulit itu adalah pemahamannya. Pemahamannya pakai delta, ada delta H vapor, ada delta H liquid. Ya. Seperti rumus ini. Ya. Rumus ini mengapa delta H aksen sama dengan H liquid plus H aksen kalikan delta H vap min H liquid. Nah, ini jadi pengertiannya kalau delta H aksen itu merupakan delta H isentropik sama dengan H2 aksen sama dengan entalpi pada kondisi isentropik sama dengan entalpi yang liquidnya, yang ada liquidnya ditambah delta entalpinya kalikan massa. Logikanya kan gitu. Jadi ini yang bikin pemahaman ekstra ya. Karena kalau di dalam expander itu kan ada ini ya. Jadi dia delta H-nya nyampur-nyampur ya. Karena dari tekanan besar ke tekanan kecil kan pasti dia terjadi proses yang namanya kesetimbangan. Makanya ini ada vapor, ada liquid. Mungkin itu yang bikin bingung di awalnya tadi. Ya, sekian kuliah pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.